Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku DJ Official. Kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman solusi mengatasi akun TikTok kita yang kena banned dan kena hack. Namun sebelumnya, like, comment, dan subscribe dulu channel YouTube aku agar channel YouTube aku lebih berkembang dan bermanfaat. Apabila kalian menyukai video ini, kalian bisa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move to the cara mengatasi akun TikTok kita yang kena banned dan kena hack. Oke guys, karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari komentar-komentar video aku sebelumnya yang mengatakan bahwa Kak gimana sih gitu mengatasi akun TikTok kita yang kena banned, gimana sih caranya akun kita yang kena hack gitu. Nah, aku bakalan kasih tahu di sini karena aku juga pernah punya pengalaman hampir kena banned gara-gara aku melakukan suatu hal di aplikasi TikTok kayak gitu ya. Terus aku mau jelasin dulu nih ke teman-teman bahwa ternyata berbeda antara akun kita kena hack dan akun kita kena banned. Nah, perbedaannya apa? Apabila akun kita kena banned, yaitu karena kita itu melanggar kebijakan atau pedoman kebijakan TikTok yang sudah disetujui di awal ketika kita mendownload atau login ke aplikasi TikTok ya guys. Jadi kalau misalnya kita dulu akan mengisi gitu ya user TikTok, gitu, di situ kan ada menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh TikTok itu sendiri. Nah, di situ cuman kita kadang nggak pernah memperhatikan hal-hal tersebut gitu. Nah, karena kita ada suatu hal yang kita buat kesalahan sehingga pihak TikTok itu memberikan peringatan gitu. Singkatnya, kalau misalnya akun kita kena shadow banned atau kena banned, ya karena kita melanggar pedoman kebijakan yang telah ditentukan oleh TikTok. Intinya kita melanggar aturan yang ditetapkan oleh TikTok gitu aja ya. Nah, kalau misalnya kena hack, kalau kena hack itu akun kita diretas atau dibajak atau dicuri oleh orang lain yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Sampai sini paham ya perbedaan antara banned dengan hack gitu. Terus punishmentnya apa gitu dari antara kena hack dengan kena banned ya guys ya. Kalau misalnya kena banned itu kita bisa dinonaktifkan dari TikTok itu secara sementara atau secara permanen. Nah, kalau kena hack itu menurut aku itu udah masuknya permanen gitu. Jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di TikTok karena kita nggak tahu gitu username-nya sama apa sih passwordnya gitu ketika mau login ke TikTok. Itu kalau kena hack. Jadi kalau misalnya kena banned itu kita ada harapan buat bisa login lagi atau bisa masuk ke akun yang kita miliki tersebut gitu. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya yang pertama kalau misalnya akun kita kena banned, yaitu karena kita mengupload video yang dirasa telah melanggar kebijakan dari TikTok itu sendiri ya guys. Nah, kalau misalnya kita ngupload video terus kita ada video-video yang dirasa melanggar kebijakan TikTok itu sendiri, nanti bakalan muncul notif dari TikTok bahwa videomu ini ternyata melanggar kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh TikTok gitu. Nah, ini di sini aku mau cerita sedikit. Jadi, aku itu sempat mau kena banned ya guys, gara-gara aku salah ngupload video. Ya mungkin menurut aku itu ya wajar sih gitu, karena semua orang juga pernah ngupload itu di TikTok, dan pas ngupload itu juga aku ngeliat kok ternyata videonya itu masuk FYP gitu. Nah, di sini aku pengen nyoba kan gitu supaya ya ngikut lah yang namanya TikTok kan yang lagi ngetren apa gitu, terus aku ngikut gitu. Waktu itu tuh kalau nggak salah akun TikTok aku tuh lagi masih berapa ya, 20.000 kalau nggak salah followersnya, masih sedikit lah ya. Terus ketika aku pengen nyobain gitu yang lagi viral, terus aku ngupload kontennya
mengenai salah satu aplikasi ya. Nah, aplikasinya itu aku tuh nyebutinnya apa ya? Oh, aplikasi yang ternyata ada moodnya gitu. Nah, aplikasi WhatsApp itu ternyata kan ada moodnya ya guys. Jadi seseorang yang memiliki aplikasi WhatsApp Mood itu bisa melihat story orang tanpa ketahuan kita tuh ngelihat story orang gitu. Jadi bisa jadi spy kayak gitu ya. Jadi bisa jadi mata-mata kayak gitu. Nah, aku pengen aja coba ngasih tahu ke teman-teman, ternyata enak ya gitu kalau misalnya punya aplikasi WhatsApp yang bisa jadi mata-mata gitu. Jadi kita bisa tuh mata-matain seseorang gitu. Cuma cuma ngupload itu aja gitu, dan aku nggak aneh-aneh juga gitu. Terus ketika aku upload ya biasa aja kayak orang lain gitu, ternyata ada notif dari TikTok kayak gitu. Terus notifnya tuh apa nih, kalau nggak salah kayak gini ya, ini masih ada di inboxan aku kayak gini. Nah, ternyata video yang aku upload itu melanggar kebijakan dari TikTok itu sendiri. Nah, seketika aku langsung berpikir, oh ternyata aku salah nih ngupload video kayak gini di TikTok gitu, karena menurut TikTok ini sudah melanggar syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh TikTok, makanya aku dapat notif kayak gitu. Terus nggak lama aku langsung hapus itu video ya. Terus ketika udah hapus video, ya udah gitu, hapus aja gitu. Oh ya, aku nggak bakalan tuh ngupload video-video tentang aplikasi-aplikasi yang lain, karena menurut aku itu sangat berbahaya gitu untuk akun TikTok kita kayak gitu ya. Itu yang penyebab yang pertama. Nah, yang kedua yaitu kenapa akun TikTok kita itu kena shadow banned. Nah, yang kedua adalah karena kita sering berkomentar yang nggak pantas di video orang lain. Nah, kalau teman-teman yang masih aja komentar yang nggak pantas, yang selalu nge-hate seseorang gitu, terus kadang komentarnya yang menyakiti orang lain gitu, terus orang lain yang kita komentarin gitu melaporkan kita, nah itu berbahaya juga ke akun TikTok kita, karena kita bisa ngelaporin bahwa ternyata komentar kamu itu nge-hate gitu, cyberbullying kayak gitu, kita laporin ke TikTok. Nah, nanti kalau misalnya TikToknya ngambil peringatan kayak gitu, bisa aja akun yang komentar yang nggak pantas itu langsung di-ban gitu ya guys. Makanya hati-hati untuk berkomentar di video TikTok orang lain kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu karena video TikTok kita itu yang nggak pantas gitu, ya udah ya, yang tadi aku jelasin kayak gitu ya, karena kita tuh ngupload videonya tentang kekerasan, tentang SARA, kemudian tentang hal-hal yang menimbulkan orang lain tuh banyak yang gak suka gitu, sehingga orang lain itu mereport video kita, sehingga nanti video kita itu gak bakalan tersedia meskipun video kita itu FYP gitu. Banyak juga kan kejadian yang sama seperti itu, bahwa video ternyata gak tersedia, unavailable kayak gitu, yaitu karena banyak orang yang melaporkan video kita gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya video kita itu yang hilang, kalau misalnya akun kita yang hilang kan lebih bermasalah gitu. Seperti itu ya guys, itu adalah penyebabnya. Selanjutnya, contoh bahwa akun TikTok kita itu kena shadow banned atau kena banned, itu kita tuh biasanya nggak bisa ngupload video TikTok. Terus kita ngapain dong gitu? Kita bisa buka aplikasi TikTok, kita bisa ngeliat video-video orang lain yang muncul di beranda kita, bisa ngeliat video-video lain yang orang lain follow kayak gitu, tapi kok kita mau ngupload video nggak bisa. Nah, itu salah satu peringatan bagi akun kita bahwa ternyata TikTok lagi nge-banned akun kita gitu. Nah, kayak gitu ya contohnya. Nah, kalau misalnya ke-hack kayak gimana ya, kita nggak bisa login sama sekali ke akun kita, meskipun kita tahu ini pasti passwordnya, ini pasti akun username aku kok kayak gitu. Nah, tapi kita tuh nggak bisa, itu artinya akun kita itu kena hack. Seperti itu ya contohnya. Selanjutnya solusinya seperti apa? Nah, buat akun yang kena banned, solusinya yang pertama yaitu kita langsung hapus video yang mengandung unsur-unsur yang telah ditentukan oleh kebijakan TikTok. Nah,
pokoknya teman-teman ketika ada notif dari TikTok langsung hapus aja supaya nggak kejadiannya nggak panjang kayak gitu, jadi sampai malah justru nggak bisa menggunakan akun kita lagi, kan itu parah gitu. Pokoknya sebagus apapun konten kita yang akan kita upload, kalau misalnya udah ada notif kayak gitu langsung aja hapus guys, kayak gitu ya. Terus yang kedua yaitu kalau misalnya udah dihapus terus tetap nggak bisa kita kirim masukan ke aplikasi TikTok, ke si perusahaan TikTok, bahwa memberitahu bahwa akun TikTok aku ternyata kena banned dan nggak bisa digunakan sudah berapa hari, kayak gitu ya guys ya. Pakai bahasanya ya bahasa Inggris aja sih, takutnya nanti di sana nggak paham dengan bahasa kita gitu, jadi gunain bahasa internasional aja supaya dari sananya juga cepat responnya gitu. Nah kalau misalnya udah rangkaian 1 dan 2 itu udah dilakuin tapi kita tetap masih nggak bisa ngupload video atau ngegunain TikTok kita, ya mau nggak mau berarti kita harus bikin bikin akun TikTok yang baru, karena aku rasa pelanggaran itu sudah sangat parah banget, makanya kita secara permanen udah nggak bisa ngegunain TikTok kita gitu. Makanya teman-teman hati-hati dalam mengupload video TikTok supaya nggak kena banned ya, kayak gitu. Terus yang kena hack, solusinya kayak gimana? Pokoknya teman-teman jangan pernah ngasih akun, username, dan ngasih password ke orang yang nggak bisa dipercaya ya guys ya. Takutnya nantinya disalahgunain, hanya dicuri, kemudian kita nggak bisa login gitu, dan ya ketakutan yang bener-bener bisa mengganggu kita gitu ya. Pokoknya jangan pernah kasih password, username ke orang yang nggak bertanggung jawab ya guys ya. Tapi saran aku, meskipun siapapun itu ya nggak usah kasih tahu akun sosial media kita gitu. Terus yang paling penting adalah ketika semua sosial media itu pasti ada verifikasi 2 langkah ya guys. Pertama verifikasi akun TikTok dengan nomor handphone, dan yang kedua adalah verifikasi akun TikTok dengan email gitu. Pokoknya teman-teman harus mengisi kedua-duanya supaya 2 langkah itu bisa aman ke akun TikTok kita, seperti itu guys. Terus pesan dari aku sih ya buat teman-teman, menurut aku bijak-bijaklah menggunakan sosial media, karena kita nggak tahu ya guys ya bakalan seperti apa gitu. Tapi khusus teman-teman kita gitu yang kena banned tuh ya kasihan gitu, karena bisa jadi mereka tuh ngasilin duit dari TikTok gitu. Dan TikTok itu menurut aku emang saat ini ya banyak banget pengguna-penggunanya ya guys ya. Jadi banyak seleb TikTok gitu, sehingga banyak juga yang kena hack karena ternyata seseorang itu followersnya udah berapa gitu, makanya kita hack, kan sayang juga kayak gitu ya guys ya. Pokoknya tetap safety terhadap semua akun sosial media kita, dan tetap bijak juga menggunakan akun sosial media kita supaya kita nggak kena banned dan kita nggak tetap aman dengan akun sosial media kita. Jadikan akun sosial media itu sarana untuk yang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan syukur-syukur bisa menghasilkan rupiah ya, seperti itu. Kayaknya penjelasan mengenai solusi akun kita itu kena shadow banned dan kena hack cukup sekian. Semoga teman-teman paham, dan semoga teman-teman yang kena banned atau kena hack bisa kembali akunnya, dan apabila ada salah kata atau kurang berkenan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga, dan selalu dukung channel YouTube aku supaya aku bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat buat kita semua. Thank you yang udah nonton, sampai jumpa di next video, bye bye, see you.